Shalom teman-teman semua yang dari Zoom maupun dari YouTube. Hari ini kita bertemu lagi di mentoring kita tanggal 30 Mei 2022. Hari ini kita bakal belajar mengenai hukum perdata yang dibawakan sama Kak Jilian dari angkatan 2019. Mungkin sebelum kita mulai mentoring kita buka dengan doa dulu. Mungkin aku bakal pimpin doanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat berkat dan nafas kehidupan yang masih kau berikan kepada kami. Bapak, kami ingin memulai mentoring kami ya Bapak, kiranya kau berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat menangkap pembelajaran pada hari ini Bapak. Kiranya Bapak, kami manusia tidak luput dari kami manusia tidak luput dari dosa, kiranya kau hapuskan dosa kami sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, setelah mungkin tanpa menunggu lama-lama lagi, mungkin kita boleh serahkan ke Kak Jilian untuk sampaikan materinya. Untuk Kak Jilian, layar dan waktu kami persilahkan. Oke, makasih Deborah untuk brief perkenalannya dan pembukaannya. Pertama-tama kenalan dulu kali ya. Kenalin aku Jilian atau bisa kalian panggil Jil, angkatan 19. Dan di sini aku dipercaya untuk menjadi mentor di hukum perdata. Khususnya kalau kita lihat nih di sini menurut Tornya tuh udah ada bagian-bagiannya ya. Pertama kita akan membahas dari segi pengertiannya, apa itu hukum benda, terus macam-macam bendanya, terus yang ketiga ada asas-asas kebendaannya, mau bahas mengenai pengertiannya dulu. Kalau kita lihat dari pengertiannya, sebenarnya hukum benda itu apa sih? Hukum benda tuh kalau kita breakdown itu terdiri dari hukum dan benda. Berarti kita akan membahas mengenai aturan normatif hukum apa sih? Yaitu hubungan hukum antara sesama subjek hukum yang berkenaan dengan benda, hak-hak kebendaan. Nah, yang menjadi menariknya itu, kalau kita lihat menurut pasal 499 KUH Perdata, itu dibagi menjadi dua jenis, bukan dua jenis sih, lebih ke kalau kita breakdown, itu hak-hak kebendaan itu ada terdiri dari dan ada terdiri dari hak. Nah, kalau kita lihat dari benda dulu nih, benda itu adalah segala sesuatu yang bisa dikuasai oleh subjek hukum dengan hak milik, baik yang semuanya dapat diberikan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan semuanya itu dapat diberikan hak kepemilikan. Jadi sebenarnya kata kuncinya di sini adalah hak milik. Jadi benda itu adalah sesuatu yang harus mempunyai hak milik, baik itu berwujud maupun tidak berwujud. Nah, dari klasifikasi tadi berwujud dan tidak berwujud, kalau kita lihat yang tidak berwujud itu apa sih? Kalau lihat contohnya itu di sini di layar kalian itu ada hak. Nah, kalau hak itu kalau kita bisa lihat itu adalah bagian dari harta kekayaan. Jadi kalau kita bahas mengenai hukum kebendaan, kita tuh secara nggak langsung membahas mengenai harta kekayaan yang terdiri dari benda, hak, dan hubungan antara benda dan hak sendiri. Oke, itu dari yang tidak berwujud. Kalau yang berwujud, otomatis yang namanya benda itu terutama barang ya. Barang itu kan sesuatu yang bisa kita pegang, ada wujudnya, dapat dirasakan oleh manusia. Nah, itu yang berwujud. Oke, mungkin dari secara pengertian dapat disimpulkan, benda itu dalam konsep hukum adalah sesuatu yang dapat dilekatkan oleh kepemilikan. Tadi kata kuncinya adalah hak milik. Oke, dari pengertiannya udah cukup jelas, tapi gak menutup kemungkinan kalau kalian bisa cek lagi di internet karena beda pandangan para ahli, pasti beda pengertian. Tapi pada ujungnya kesimpulannya itu adalah sama, mengenai aturan-aturan normatif tentang hubungan hukum antara subjek hukum dengan objeknya, yaitu benda. Nah, sekarang masuk ke macam-macam benda. Tadi kan udah dijelasin benda itu ada yang berwujud dan yang tidak berwujud.
tadi yang berwujud dapat dirasakan, tapi kalau tidak berwujud itu yang tadi hak. Jadi karakteristik itu hanya dilekati hak saja. Nah, pentingnya kita membahas mengenai macam-macam benda ini itu apa sih gitu kan? Kenapa sih kita harus mendefinisikan, harus mengklasifikasikan berbagai macam bentuk benda? Jadi kita tuh bisa lihat dari letak penyerahannya. Jadi yang penting dari klasifikasi ini adalah perbuatan hukumnya. Jadi kalau contohnya penyerahan benda tidak berwujud itu tadi hak kan, dan kalau nggak berwujud pun itu bisa jadi contohnya adalah utang piutang. Kita punya kredit ke bank gitu kan. Nah, melalui apa sih perbuatan hukum apa sih penyerahan utang piutang ini? Ada yang dinamakan sesi. Itu bisa dilihat dasar hukumnya di pasal 613 KUH Perdata. Intinya adalah memindahkan kreditur. Misalkan ada perjanjian kredit nih. Krediturnya itu mau menyerahkan piutang. Jadi kalau kalian baca di pasal 613 KUH Perdata, itu disebutkan kalau yang punya piutang itu akan menyerahkan piutangnya ke pihak lain. Gimana ya jelasinnya? Mungkin kayak di piutang itu kan ada kreditor. Kreditor itu kan yang piutang, yang utangnya, yang mengutang itu kan adalah debitur. Tapi di posisi ini tuh sesi kreditur itu akan memberikan piutangnya ke kreditor lain. Otomatis ada perpindahan piutang. Tapi debiturnya sama, debiturnya masih sama. Itu yang dinamakan sesi. Jadi penyerahannya adalah sesi. Berbeda kalau kita melihat contoh benda berwujud dan bergerak. Kalau berwujud bergerak kan udah jelas. Misalkan kita mau jual beli HP, itu kan tinggal dari tangan ke tangan kan, gampang. Nggak bisa yang namanya sesi gitu kan, nggak mungkin. Terus beda lagi kalau misalkan berwujud dan tidak bergerak. Itu gimana caranya? Berwujud dan tidak bergerak tuh contohnya tanah. Tanah itu kan nggak bergerak, bangunan nggak bergerak. Otomatis cara penyerahannya itu harus dilakukan dengan balik nama. Dan itu biasanya akan dilakukan di notaris. Oke, karena tadi kita udah menyinggung sedikit mengenai bergerak atau enggaknya, maka macam-macam berikutnya adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, benda bergerak itu dibagi menjadi menurut sifatnya dan menurut undang-undang. Kalau menurut sifatnya, benda bergerak, namanya bergerak itu kan pasti berpindah. Contohnya apa? Di sini udah ditulis ada mobil, motor, kapal, dan kalian bisa lihat sisanya di pasal 509 KUH Perdata. Sementara menurut undang-undang, benda bergerak itu tadi ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Tentang berwujud dan tidak berwujud tadi udah dijelasin kan. Dan kalau mau tahu contohnya lebih lanjut mengenai tidak berwujud, itu ada yang namanya surat hutang, saham. Jadi kenapa sih dia tuh nggak berwujud dan bergerak? Nggak berwujud dan bergerak itu misalnya contoh paling gampang itu saham. Saham itu kan nggak bisa kita pegang kan. Dia cuma ada di layar atau ada di apa ya, mungkin entah kalian pakai apa sahamnya kan, dan itu nggak berwujud gitu, tapi dia bisa bergerak. Bergeraknya dalam artian dia bisa berpindah tangan. Siapa yang membelinya itu akan menjadi kepemilikannya kan. Lanjut, kalau benda tidak bergerak itu dibagi menjadi 3. Oh, wait, bentar. Maaf ya.
Oke, kita lanjut ya. Tadi benda tidak bergerak itu dibagi menjadi tiga. Di sini tuh ada menurut sifatnya, menurut tujuannya, dan menurut undang-undang. Nah, kalau kita lihat dari sifatnya, kalau misalkan benda bergerak itu kan otomatis dia bisa berpindah. Ya, kalau tidak bergerak otomatis kebalikannya, dia nggak bisa berpindah. Contohnya apa? Tadi tanah, pohon, rumah. Dan kalau mau lihat pasal dalam KUH Perdata bisa cek dari pasal 506 KUH Perdata. Nah, kalau menurut tujuannya, dia tuh tujuannya apa sih? Apakah dia mengikuti tanah atau bangunan? Kalau iya, artinya dia adalah benda yang tidak bergerak. Bisa lihat contohnya di pasal 508 KUH Perdata. Dan menurut undang-undang, itu adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak, yang dinyatakan tidak bergerak berdasarkan undang-undang. Gitu. Nah, itu adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya ada macam-macam benda yang dipakai habis atau musnah, ada juga yang masih ada. Contohnya apa sih yang musnah? Aduh, maaf ya, ini slide-nya agak kepanjangan. Kalau musnah itu artinya kalau dia dibatalkan itu mengalami kesulitan dalam pemulihannya pada keadaan semula. Apa sih maksudnya gitu kan? Terus harus diganti dengan benda yang sejenis dan senilai. Jadi kalau dia musnah itu, misalkan contohnya itu adalah makanan dan minuman. Dia itu kan kalau kita makan, kalau makanannya kita makan, terus tiba-tiba perjanjiannya dibatalin, itu akan susah kan untuk memulihkan keadaan semulanya. Sementara kalau dia mau diganti, dia nggak bisa ganti dengan sesuatu yang berbeda. Kalau misalkan makanannya coklat, ya harus gantinya coklat, nggak bisa kasih jeruk kan. Karena dari jenisnya ya udah beda, nilainya pun akan beda gitu kan. Nah, kalau misalkan benda yang masih dipakai tidak habis atau masih ada, itu bendanya masih ada meskipun telah dibatalkan. Misalkan ya benda-benda yang berwujud sih, kayak TV, motor, emas, itu kan meskipun dijual dia masih akan ada fisiknya gitu kan. Terus ada juga klasifikasi sudah ada dan akan ada. Sudah ada mungkin tadi udah brief dijelasin, intinya dia masih ada wujudnya. Tapi yang menarik di sini adalah ada benda yang akan ada. Jadi dia kayak masih in the future, masih nanti gitu. Dan dia dibagi lagi menjadi dua jenis gitu. Ada yang sama sekali belum ada, dan ada yang sebenarnya udah ada, tapi masih belum diterima gitu. Nah, itu disebutnya kalau yang sama sekali belum ada itu absolut, benar-benar gak ada. Tapi kalau relatif itu yang udah ada tapi belum diterima. Contohnya yang absolut itu adalah panen. Dia mungkin dia punya perjanjian akan mengirim jeruk di bulan Januari. Tapi perjanjiannya itu benar. Jadi kayak masih lama gitu. Kenapa di Januari? Karena dia tahu, oh musim jeruk itu di Januari misalkan. Makanya bendanya belum ada, tapi dia udah bikin perikatannya gitu. Itu, oh iya, apa pentingnya sih sebenarnya kita mengetahui benda-benda yang akan datang atau sudah ada? Itu terletak dari pembebanannya juga sebagai jaminan utang dan perjanjian objek yang akan ada akan menjadi batal apabila one prestasi. Jadi tadi kan contohnya ada panen kan, bisa aja itu dijaminin gitu. Dan kalau misalnya dia itu bisa menjadi objek jaminan, bisa dijaminin. Terus kalau misalkan kejadiannya kayak tadi perjanjian jeruk udah ada di Januari, tapi perjanjiannya masih di November. Terus kalau misalkan di Januari ternyata dia panennya nggak sesuai ekspektasi dan ada kekurangan atau bahkan nggak panen sama sekali, itu kan non prestasi kan. Artinya ya menjadi batal karena nggak ada objeknya yang bisa dilaksanakan sama sekali. Gitu. Oke, lanjut, itu ada macam kebendaan dalam lingkup perdagangan
dan ada yang di luar perdagangan. Intinya simple, kalau dalam perdagangan itu dapat diperjualbelikan dan diwariskan, kalau di luar perdagangan itu tidak dapat diperjualbelikan dan diwariskan. Oke, dan lanjutnya ini ada yang dapat dibagi, ada benda yang dapat dibagi, dan ada yang tidak dapat dibagi. Kalau dapat dibagi, artinya dia tuh bisa setengah-setengah. Misalkan mau beli gula, itu kan per kilogram. Itu bisa dibagi setengah dulu, 1 kilogram dulu, terus 1 kilogramnya lagi nanti gitu kan. Tapi yang nggak bisa dibagi itu artinya harus utuh. Contohnya apa? Kalau misalkan kita mau bikin perjanjian beli embek gitu kan, beli sapi, masa iya kita potong-potong dulu sapinya gitu kan? Yang ada dia nggak hidup gitu, dia nggak bisa hidup dan perjanjiannya nggak terpenuhi gitu. Itu. Dan yang terakhir itu ada yang terdaftar dan tidak terdaftar. Menurut aku ini yang paling penting. Kenapa? Benda yang terdaftar itu adalah benda yang menandakan secara hukum bahwa kalian itu adalah pemiliknya gitu. Ditentukannya dari apa? Dari tanda pendaftarannya melalui apa? Sertifikat. Kalau yang tidak terdaftar ya itu nggak ada namanya gitu kan. Nah, pentingnya ini apa sih? Pentingnya kita harus memahami terdaftar dan tidak terdaftar. Karena kalau terdaftar, pembuktiannya itu lebih mudah. Terus kewajiban pemilik, kalau misalkan memiliki sertifikat kan memudahkan juga orang wajib pajak untuk membayar pajaknya gitu kan. Karena mereka memiliki sesuatu gitu. Dan juga benefitnya kita dapat dihormati oleh orang lain gitu. Bahwa kita adalah pemiliknya. Dan begitu juga kalau itu adalah milik orang lain. Kita harus menghormati milik orang lain yang memiliki sertifikat. Contohnya punya tanah. Kita nggak boleh serta-merta mengklaim itu tanah kita hanya karena mungkin kita suka nongkrong di situ. Tapi orang lain itu punya sertifikatnya gitu. Otomatis siapa yang sebenarnya memiliki gitu kan? Ya yang punya sertifikat. Oke, sebenarnya bentuk macam-macam benda ini sebenarnya banyak, referensinya banyak, dan kalian bisa lihat bahwa masih ada jenis-jenis macam-macam benda lain, tapi menurut aku ini udah cukup banyak dan cukup penting, dan sisanya bisa kalian cek di internet atau di catatan masing-masing. Lanjut, di TOR sendiri di sini ada membahas mengenai asas-asas kebendaan. Asas itu banyak banget dan aku nggak bisa masukin satu-satu. Ini aja udah banyak banget. Tapi ini udah aku sortir lagi mana yang menurut aku mungkin mudah dipahami dan itu biasanya dipakai gitu. Oke. Dari yang pertama. Banyak. Yang pertama, asas hukum pemaksa atau asas hukum yang memaksa. Jadi artinya ini udah clear banget. Artinya memaksa berarti kalau undang-undang udah menyatakan demikian, ya kita harus patuhin. Jadi secara nggak langsung itu adalah memaksa gitu kan, memaksa kita harus melakukan itu. Kalau yang kedua, dapat dipindah tangankan. Namanya benda itu adalah biasanya menjadi objek dari suatu perjanjian. Adanya perjanjian artinya ada pemindahan objek dari pihak kreditur menjadi ke debitur. Kreditur debitur itu nggak selalu mengenai utang piutang. Kreditur itu dan debitur adalah siapa yang berhak, siapa yang berkewajiban. Oke. Asas yang kedua ini sebenarnya itu artinya hak kebendaan itu dapat dipindah tangankan. Itu yang berhak untuk menentukan adalah orang yang berhak. Gimana ya jelasinnya? Intinya kalau dia punya benda, orang pemiliknya adalah yang berhak untuk memindahkan gitu. Jadi nggak boleh orang asing atau orang nggak dikenal tiba-tiba mengklaim itu punya dia dan dia tiba-tiba menjual. Itu nggak boleh. Asas individualitas. Nah, ini agak mirip sama asas totalitas, tapi intinya kalau yang individualitas itu objek si hak kebendaan ini harus jelas, harus dapat ditentukan secara individual, secara
maksudnya individual tuh secara kesatuan gitu. Dan kalau mau lihat di dasar hukumnya bisa dilihat di pasal 1333 KUH Perdata. Tapi intinya objek perjanjian itu harus jelas, dapat dihitung, dapat ditentukan jenisnya dan lain-lain gitu. Nah, kalau asas totalitas itu, dia juga objek kebedaannya itu harus dianggap menjadi satu kesatuan. Nah, tapi ini satu kesatuannya tuh misalnya kalau kalian punya rumah, kalian otomatis pemilik dari jendelanya, pintunya, kursinya, dan lain-lain yang ada di dalam rumah. Meskipun kalian tuh nggak ada sertifikat atas kursi, sertifikat atas pintu, itu nggak ada. Tapi tetap kalau kalian memiliki rumah itu, otomatis semua yang ada di rumahnya menjadi satu kesatuan milik kamu. Oke, lanjut di sini ada asas prioritas. Ini lumayan menarik karena ini akan membahas mengenai hierarki. Jadi pentingnya kita membahas mengenai asas ini juga, kita bisa tahu mana yang prioritas. Gitu. Hak kebendaan yang satu dengan yang lainnya itu sebenarnya memiliki hierarki. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ketika ada sengketa, jadi hak mana yang lebih diprioritaskan gitu. Kalau di tingkatannya sendiri, itu ada yang pertama adalah hak milik. Hak milik itu yang tadi yang kita punya barang, itu kita punya sertifikat, itu kita bisa membuktikan bahwa itu punya kita, itu adalah hak milik. Kemudian, setelah hak milik, di bawahnya itu ada hak besit. Besit itu gimana ya? Besit itu kalau kalian mungkin udah pernah belajar juga di kelas, besit itu kayak hak menguasai, tapi kalian bukan memiliki. Jadi beda ya, menguasai dan memiliki. Kalau menguasai itu, contoh gampangnya, kalian misalkan di kelas itu biasa suka duduk di pojokan gitu kan. Bisa suka duduk di pojokan, terus tiba-tiba kalian tuh datang telat. Terus teman-teman kalian tuh udah tahu, oh itu mah duduknya si A. Jadi kita nggak akan nempatin gitu. Kenapa? Karena dia yang menguasai bangku di pojokan. Meskipun itu sebenarnya bukan milik dia, tapi orang-orang udah tahu in practice-nya yang menguasai itu dia. Tapi tetap aja, hak menguasai ini itu akan dikalahkan dengan hak milik. Karena hak milik itu biasanya ada pembuktiannya. Oke, sisanya yang terakhir paling rendah adalah hak milik orang lain. Jelas, itu bahkan seharusnya nggak ada di hierarki kali ya. Karena itu nggak akan sampai kapanpun nggak akan menjadi milik kalian gitu. Kecuali ada perpindahan. Misalkan waris. Waris itu ya baru bisa dibikin itu hak milik kalian. Atau bukan waris juga sih. Apa sih? Pemberian. Lu lupa deh nama istilahnya. Pokoknya kayak kalian dikasih gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada sengketa, ini juga berlaku kalau misalkan kalian punya kasus jaminan. Kalau kalian menjaminkan sesuatu, otomatis yang diprioritasin ya yang dieksekusi duluan. Kalau kalian want prestasi, tentu aja itu hak milik gitu. Nggak mungkin hak besit, nggak mungkin hak milik orang lain. Jadi di situ ada prioritas hak mana yang bisa dieksekusi secara hukum. Kenapa ada asas publisitas? Nah, ini tuh yang akan sering kalian lihat di notaris. Nah, jadi kalau misalkan asas publisitas tuh biasanya berlaku pada benda tetap, misalkan tanah. Jadi dia itu memperoleh bukti yang kuat dari mana? Dari pengumuman yang diumumin oleh Badan Pertanahan. Dan dia itu memperoleh data-data aktanya itu dari yang dibuat oleh PPAT, Pejabat Pembuat Akta Tanah. Terus yang terakhir menurut aku masih relevan itu adalah asas perjanjian pembinaan kebendaan. Ini menurut aku yang paling basic, tapi kayaknya ini adalah akar dari semuanya gitu. Kenapa? Karena yang namanya untuk memperoleh hak kebendaan itu biasanya dilakukan oleh suatu perjanjian. Maksudnya memperoleh karena adanya pemindahan hak.
itu harus dilakukan oleh suatu perjanjian. Tuh. Oke. Dan ini ada dari terakhir, last but not least, itu ada sebenarnya macam-macam hak kebendaan. Ini gampang banget sebenarnya, cuma ada 2 macam. Tapi sebelum kita jump ke 2 macam itu, kita mungkin lihat dulu kali ya pengertian dari hak kebendaan. Kalau tadi yang di atas itu kan mengenai hukum kebendaan. Kalau ini adalah hak kebendaan. Ini menurut Subekti, aku mengutip dari Subekti sendiri bahwa hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang. Dan ini artinya sifatnya mutlak. Jadi hak kebendaan itu kata kuncinya adalah benda, hak atas kekuasaan langsung terhadap suatu benda gitu. Dan kalau kita lihat, hak tersebut itu dibagi menjadi 2. Ada yang hak untuk menikmati, dan ada hak yang untuk memberi jaminan. Kalau yang untuk memberi kenikmatan itu, misalkan hak milik, besit, mungkin di sini ada contohnya hak mengutuk, pakai, dan mendiami. Itu hak-hak yang memberikan kenikmatan. Kenikmatannya itu dalam artian apa sih? Kalau misalkan hak milik, kalian memiliki motor, kalian bisa menggunakannya, gitu kan? Kalian dapat menikmatinya, gitu. Besit, kalian dapat menguasai sesuatu, gitu. Sementara kalau hak memberi jaminan, itu sesuai namanya, yang memberi jaminan, gadai, fidusia, hak tanggungan. Nah, ini sedikit penjelasan, tapi kalau kalian interested mau ngambil hukum jaminan, itu bagus banget. Tapi gadai itu, mungkin aku jelasin sedikit mengenai apa itu gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Ada juga sebenarnya hipotek. Nah, kalau gadai, itu intinya kalian itu melakukan sebuah transaksi utang piutang, biasanya kredit, ke pegadaian kan. Kalian minjem duit, terus kalian mau gadein motor. Motornya itu ya ditaruh di pegadaian, kalian menerima duitnya. Tapi kalau misalkan kalian prestasi, motornya akan dieksekusi langsung, akan pindah ke pemilikannya. Yang tadinya kalian, tapi tiba-tiba tuh kayak sejenis berpindah karena kalian nggak bisa memenuhi prestasi tadi. Kalian nggak bisa bayar utang. Kalau nggak bisa bayar utang ya dieksekusi lah tuh motor ya kan. Gadai itu artinya bendanya, objek ada di kreditur. Itu gadai. Apa bedanya sama fidusia? Oh ya, dan ini gadai dan fidusia itu objeknya adalah benda bergerak. Itulah makanya kita perlu memahami apa itu benda bergerak, apa itu benda tidak bergerak. Supaya kita bisa menentukan perbuatan akan kita lakukan. Kayak misalkan di sini. Fidusia itu sama-sama nanti kalau kalian nggak bisa bayar itu bisa dieksekusi gitu. Cuma bedanya objeknya itu nggak ada di kreditur. Oh iya, kalau nggak ada di kreditur di mana? Di debitur. Kok bisa? Ya, jadi gini, konsepnya itu, misalkan di bank, kalau misal kita mau gadein mobil di bank, otomatis mobilnya harus ada di bank dong. Bayangin ada 10 nasabah yang gadein mobilnya. Dan itu 10 mobil harus ada di bank itu. Siapa yang ngurus? Terus parkiran juga penuh kan. Otomatis kalau konsepnya fidusia itu objeknya tetap di debitur. Nggak apa-apa, kalian pakai aja gitu kan. Debitur lo pakai aja. Cuma kalau lo nggak bayar, gue bakal eksekusi objeknya gitu. Nah, kalau HT itu ada benda yang tidak bergerak. Apa contohnya? Contohnya adalah, kok bergek? Mulai mabok. Bergerak. Contohnya paling gampang adalah tanah. Tanah kalau kalian mau dapat, mau dijaminin gitu.
mau dijaminin itu kalian harus ke notaris bikin yang namanya APHT, akta hak tanggungan. Akta pemberian hak tanggungan, sorry. Jadi di sertifikat nanti tiba-tiba dicap gitu. Bukan dicap juga. Kayak ditandain lah, ini adalah objek yang akan dijaminin. Jadi kalau ada transaksi kredit tadi, aset si rumahnya ini dan si tanahnya ini itu bisa dieksekusi gitu, dan itu namanya hak tanggungan untuk benda yang tidak bergerak. Ada lagi namanya hipotek. Mungkin itu agak terlalu broad, terlalu luas. Mungkin kalian akan menemukan itu juga di hukum jaminan. Tapi ya hipotek itu untuk benda tidak bergerak juga, tapi isinya adalah benda bergerak. Nah, itu agak aneh sih. Gimana ya jelasinnya? Jadi emang dia diperuntukannya untuk benda yang tidak bergerak, tapi kapal itu bisa dihipotek. Tapi ada ketentuannya. Ketentuannya tuh dia harus beratnya berapa gitu atau luasnya berapa. Dan itu harus riset lagi deh kayaknya. Udah agak lupa. Maaf ya, Bun. Oke, mungkin itu udah semua sih, udah semua materi yang bisa aku sampaikan. Dan lagi-lagi aku bukan expert di bidang hukum perdata, tapi maka dari itu aku mengencourage kalian itu untuk riset lebih dalam lagi. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan untuk kalian semua. Balik lagi ke Deborah. Oke, Kak. Makasih banyak buat materinya yang udah lengkap banget, Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya dulu nggak? Dari David, dari Belly, dari Gloria. Aku izin bertanya, Kak. Oke, silakan David. Hai Oke. David. Kalau Kak Jul masih ingat aku nggak, Kak? Iyalah, ya ampun. Oh. Tinggalkan hutakan. Gimana, Fit? Iya, paling ini sih, Kak. Aku tadi kan telat joinnya ya. Itu tadi kira-kira Kak Jul ada sempat bahas waris gitu nggak, Kak? Nggak ada sih, tapi ada dari macam-macam benda itu. Tadi ada dalam lingkup perdagangan, itu adalah benda yang dapat diperjualbelikan dan diwariskan. Itu aja sih. Oh, oke oke, Kak. Soalnya kayak dosenku tuh minta nanti UAS ada waris, tapi tuh dia nggak pernah bahas waris. Nah, sedangkan kan kayak penjelasan dosen kan masing-masing kelas kan beda-beda, catatannya juga beda-beda. Jadi kayak aku tuh kayak untuk hukum perdata tuh kayak agak kurang gitu dalam catatan warisnya gitu sih, Kak. Tuh. Oh, kalau tentang waris itu, mungkin nanti aku bisa kirim materi ini kali ya, catatan aku. Hukum perdata itu gabungan kan, ada dari hukum perorangan sama hukum kebendaan. Dan kalau nggak salah itu ada hubungannya juga sama waris kan. Jadi mungkin nanti aku kirim aja kali ya materinya kalau kamu mau. Oh iya ya, boleh banget Kak Jul. Aku soal lagi butuh banget catatan. Soalnya kan ada dosen yang kasih PPT, ada yang kasih enggak kan Kak, hanya ngobrol-ngobrol doang. Jadi itu sih paling kendalanya kalau itu belajar paling gitu sih Kak. Thank you Kak. Oke, tenang, tenang. Nanti dikirim, ntar disebar. Gimana? Ada lagi yang mau nanya? Yang bukan PK di sini siapa ya? Ada Nicholas? David sama Nicholas, Kak. Oh, kalau Yemima PK ya? Ya, PK, Kak. Oke. Mungkin dari David Nicholas itu udah pernah belajar tentang hukum benda nggak di kelasnya? Udah, Kak. Belajar Kak. Oh, udah. Oke. Udah ada tugas-tugas juga nggak tentang hukum benda? Atau belum? Kalau nggak salah sempat tugas kelompok gitu ya, Pit ya? Iya nggak sih, Pit? Yang itu presentasi. Paling sebelum kelas tuh disuruh bikin PPT bareng gitu sih Kak. Gitu. Oke, berarti sejauh ini ada kendala nggak tuh terkait hukum benda? Karena berhubung ini kan tentang hukum benda kan. Kalau belum ada sih nggak apa-apa sih. Nanti aku send aja materialnya ke kalian. Aman sih Kak kayaknya kalau hukum benda.
Wih, jago. UAS kapan? Kak, aku bingung yang ini deh Kak. Tadi yang fidusia tadi aku masih belum nangkep karena mungkin aku tadi baru join juga. Boleh dijelasin dulu nggak Kak yang fidusia tadi? Oke. Oke, ini gimana ya? Tapi disclaimer dulu, menurut aku ini nggak akan keluar ya di materi kalian karena ini materinya jaminan banget. Ntar nih aku share screen. Tapi kalau nggak salah ibunya sering mention fidusia gitu sih Kak. Jadi kayak Oh mungkin iya, iya wah. sempat beberapa kali Siapa dengar gitu dosennya? tapi emang belum nangkep. Ibu Tri sama Dok Eti. Iya. Oh, iya ampun, Bu Eti itu dosen aku tuh, pantes dia suka banget. Tapi Bu Eti itu baik banget. Jadi ya, oke. Mungkin karena dia dosen jaminan juga kali ya, jadi dia kayak excited gitu loh ketemu Gadai dan Fidusia. Oke, nah jadi gini, Gadai itu, tapi kamu ngerti nggak konsepnya Gadai itu gimana? Kayak dia Kalau dia yang ngapain? pemahamanku tuh gadai kayak saat kita lagi apa namanya membutuhkan kayak bentuk material kayak uang gitu, terus kita bisa memberikan benda kita ke pihak yang memberikan uang ke kita kayak pegadaian gitu, sih, Kak. Kita taruh barang kita di situ, terus kita dapat uangnya gitu. Nah, oke. Itu udah kompre banget sebenarnya pemahamannya. Jadi kamu udah paham kalau gadai itu intinya objeknya ditaruh di pegadaian. Dan dari situ dia bisa minjem duit. Kenapa sih harus ditaruh barang? Karena seorang yang memberi uangnya, kalau si debitur, kalian udah tahu kan konsep siapa debitur, siapa kreditur? Kreditur itu yang memberi uang, debitur itu yang ngutang, gitu kan? Nah, kalau si krediturnya itu apa namanya? Kalau debiturnya nih, mungkin digambarin aja kali ya. Si yang berutang, si yang berutang itu kita sebut debitur. Debitur itu meminjam uang ke kreditur, ya kan? Terus kredit lah dia, perjanjian kredit, minjem duit. Nah, terus si kreditur itu kalau dia minjemin duit, otomatis dia nggak pengen uangnya hilang dong. Kalau suatu waktu si debiturnya itu nggak bisa bayar, otomatis dia harus menjaminkan sesuatu kan, agar kalau dia wan prestasi, itu barangnya tuh bisa jadi miliknya kreditur dan kreditur nggak akan dirugikan gitu kan. Itu konsep umumnya ada jaminan. Nah, kalau yang kamu sebutin tadi, itu udah benar. Gadai itu objeknya ada di pegadaian. Pegadaian adalah kreditur. Gitu. Sementara kalau fidusia itu, objeknya itu nggak perlu dikasih ke kreditur. Kenapa? Kayak tadi yang aku contohin. Misalkan bank, perjanjiannya itu antara debitur kreditur nasabah dengan bank. Ini nasabah. Bayangin kalau tiba-tiba si bank itu minta, kalau lu mau jaminin apa namanya mobil lu, nanti taruh di bank ya, gitu. Oke, tapi itu nggak apa-apa kalau misalkan satu nasabah, tiba-tiba ada 10 nasabah, mau tiba-tiba kayak mau ngejaminin mobilnya semua, sementara lahan parkiran si bank aja cuma muat 5 mobil gitu kan, dia kecil. Terus belum lagi perawatannya dan lain gitu kan. Itu artinya nggak efektif dan nggak efisien ya kan. Tipenya Gadai itu nggak efektif. Oleh karena itu diciptakanlah konsep fidusia. Artinya dia tetap menjaminkannya itu ada di debitur. Jadi debitur tetap masih bisa menggunakan mobilnya, bisa misalkan dia ngejamin motor, dia masih bisa menggunakan motornya, merawat motornya. Tapi kalau si debiturnya tiba-tiba on prestasi, yaitu mobil bisa langsung pindah dieksekusi gitu. Nah, sebenarnya itu adalah benefitnya dari fidusia. Benefitnya sebenarnya lebih ke debiturnya. Nah, kenapa sih nggak semua orang pakai fidusia aja gitu kan? Nah, fidusia itu tidak semudah itu, Ferguson, ya kan? Karena bendanya nggak ada di kita. Belum tentu itu akan memudahkan orang untuk
mengeksekusi barangnya gitu. Makanya tetap ada konsep gadai, tetap ada konsep fidusia. Tergantung mereka mau pakainya gimana gitu. Mana yang lebih efektif gitu. Mungkin dari situ paham nggak? Paham sih Kak. Berarti kalau misalkan dari masalah prosesnya juga lebih cepat gadai gitu ya Kak. Makanya orang lebih milih gadai dibanding fidusia. Ya, Oke. dari segi prosesnya tuh nggak bisa 100% bilang lebih cepat gadai, karena bisa jadi fidusia lebih efektif juga gitu loh. Cuma tadi benefitnya dari segi kapasitas gitu loh. Gitu aja sih. Kayak belum tentu semua orang bisa menaruh barang segitu banyaknya kan. Gitu. Oke Kak, paham Kak. Makasih Kak. Oke. Nanti kamu ambil deh hukum jaminan. Itu bagus banget. Harus sih, harus. Nggak boleh enggak. Oke. Ada lagi? Oh iya, paling intermezzo dikit, Kak. Apakah Boleh. hukum jaminan di semester 3 itu recommended untuk diambil? Soalnya kayak katanya kalau mau ngerti jaminan tuh ada basicnya terlebih dahulu, yaitu perikatan gitu, Kak. Oh, benar. Aku cek dulu, aku ambil jaminan semester berapa ya? Kamu semester berapa mau ngambil? Nah, sebenarnya Oh kan iya, semester semester berapa, Kak? Semester 3 ya? 3. Dan itu barengan sama perikatan. Tapi gini sih, selama aku jaminan, aku nggak ada masalah antara aku harus perikatan dulu atau enggak gitu kan. Karena gini, emang mereka nyambung gitu ya. Cuma mereka itu bisa dipelajari satu-satu gitu sendiri-sendiri. Karena jaminan itu lebih ke ya tadi kebendaannya. Kalau perikatan itu lebih ke hubungannya. Jadi bahkan menurut aku lebih rekomen kalian barengan aja. Jadi si perikatan lagi ngomongin apa, si jaminan ngomongin apa, dan itu nyambung gitu, sejalan. Kalau menurut aku ya, gitu. Nggak apa-apa sih kalau mau nanti. Cuma aku merasa jaminan tuh penting di awal. Kenapa? Apalagi kalau kamu mau ikutan kontrak drafting. Ikutan nggak? Kemarin sih sempat ikutan, cuman belum lolos sih. Mungkin tahun depan, nggak apa-apa. Bukan newbie. Maba emang di awal-awal agak susah, tapi kalau kalian di semester nanti atau tahun depan, itu jaminan kepake banget, 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 banget. Apalagi orang yang interested in contract, itu bagus banget sih, rekomen banget. Bahkan temen aku yang nggak ambil jaminan di semester 3, itu jadi kelabakan gitu loh, kayak harus ngulang lagi dari awal, belajar lagi gitu. Terus kayak nanya sana sini. Berarti kalau aku pengen ambil PK ekonomi ini Kak semester 5, jaminan itu recommended banget ya Kak untuk semester 3 ya? Lihat dulu jaminan itu termasuk PK mana? Dia PK atau bukan? Kalau nggak salah PK ya? PK ekonomi ya? Iya nggak sih? Ya, tapi regardless dia PK atau enggak, itu recommended. Bahkan bisa jadi PK pilihan, matkul pilihan. Aku itu matkul pilihan aku itu soalnya. Kan kalau kalian mau lulus itu 9 SKS. Matkul pilihan, 9 SKS, 9. Bukan 9. Berapa sih? 1, 2, 3. Kayak 18 SKS matkul wajib kalau nggak salah. Jadi nggak apa-apa, ambil aja. Oke. Beda mungkin menguasai di hukum perdata. Nah, kira-kira kalau Kak Jul tuh lebih menguasai di bidang apa? Bukan, sebenarnya perdata masih bisa nyambung-nyambung. Soalnya aku interested banget sama kontrak. Itu menarik banget kalau kalian ulik lagi. Makanya pas lagi, sebenarnya aku basicnya kan lebih sering IMCC kan. Aku udah 3 kali IMCC. Tapi pas sekalinya aku kontrak drafting, itu tuh langsung enak banget nih, kontrak dipahaminnya tuh gampang.
Terus kayak identifikasinya tuh ya udah balik lagi lihat aturannya, lihat KUH perdatanya, kayak gitu-gitu aja, dan itu nggak nggak tahu sih, kayak seru aja gitu loh, nggak bikin bosen kalau menurut aku ya. Oh, kemarin Kak Jill kontrak draftingnya bareng Bang Zahir ya? Iya, nah Oh, iya, wah. itu tahu Kak, itu mentor kamu kan. Iya, kemarin mentor aku bilang. Aku punya sedikit secret tapi nggak jadi deh. Ya, nggak asik di Kak Jill, Kak. Direkam ini, direkam, nggak bisa ini, nggak bisa rekaman ini, nggak boleh. Ini direkam sampai kapan? Sampai penutupan ya? Iya Kak, nanti mungkin boleh di akhir, di spill-spill. Dia kepo juga dia. Terserah sih. Gimana? Kalian mau ngobrol-ngobrol apa? Mau ada nanya lagi? Terus sekarang dong Kak, aku jam 8 harus cabut nih. Tempat lain. Oh, ya udah. Ya udah, ya udah, ya udah. Gimana? Ih, ambis banget sih. Ada deh. Aku juga sebenarnya mau cabut nih. Ya udah, gimana kalian deh? Enaknya gimana nih? Palingnya seperti itu aja nih Kak. Mungkin Kak Deborah mungkin bisa recordingnya bisa di-stop mungkin. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau nanya lagi dari Nicholas, udah cukup. Aku cukup, Kak. Oke, dari Gloria, Belly, udah cukup. Aku cukup, Kak. Oke, mungkin sampai situ dulu kali ya mentornya. Makasih banyak Kak Jilian udah mau jadi pementor hari ini. Materinya bagus banget, udah lengkap banget Kak. Terus paling aku mau ini sih ngumumin ke anak-anak 2021-nya juga kalau minggu depan kita masih ada mentoring terakhir simulasi ujian akhir semester. Jadi pastiin kalian hadir ya kalau kalian mau dapat bocoran-bocoran soal ujian, pastiin kalian datang dan ajakin juga teman-temannya ya. Mungkin sebelum kita tutup dengan doa dulu kali ya Kak. Mungkin ada yang mau pimpin doanya, David boleh pimpin doa kita. Boleh. Kakak-kakak dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena ada kesempatan kali ini kami bisa belajar tentang hukum perdata, mengingat sebentar lagi akan diadakan UAS khususnya untuk anak-anak 2021. Tolong berkati kami agar kami bisa mengerjakan UAS hukum perdata nanti dengan baik. Dan terima kasih juga karena Kak Jill bisa menyempatkan waktunya untuk mengajarkan kami. Biarlah Kak Jill juga dalam proses pembelajaran dan juga UAS pun juga nanti bisa sama-sama sukses. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, makasih banyak David. Mungkin teman-teman lain udah boleh leave ya. Makasih banyak Kak Jilian. Sampai ketemu di mentoring selanjutnya. Thank you, Kak.